Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat, para santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan dan para jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Tajrid As-Sarih li Ahaditsil Jami' As-Sahih karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, yang merupakan ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Melanjutkan kitab Mawaqitis Shalah, kitab tentang waktu-waktu salat. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu-waktu salat. Dan termasuk syarat salat, syarat sahnya salat, yaitu masuknya waktu salat. Maka tidak sah orang yang salat sebelum masuk waktunya. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengumpulkan hadis-hadis tentang mawaqitis shalah, tentang waktu-waktu salat. Allah Subhanahu berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman, yang telah ditentukan waktunya, telah ditentukan waktunya. Dan kita sudah sampai pada hadis ke 344. Hadis ke 344. Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab man kariha ayyuqala lil maghribi al-isya, yaitu bab tentang tidak disukai disebut salat maghrib dengan salat isya. Disebut maghrib dengan isya. Karena dulu orang-orang Badui menamakan salat maghrib dengan salat isya. Menamakan salat maghrib dengan salat isya. Maka makruh hukumnya menamakan salat dengan nama lainnya yang tidak dinamakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Beliau membawakan hadis Abdullah Al-Muzani. An Abdullah Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah Al-Muzani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau bernama Abdullah ibn Mughaffal Al-Muzani, salah satu sahabat Nabi SAW yang masuk Islam pada tahun 7 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 60 Hijriah. Termasuk
sahabat Nabi SAW yang ikut serta dalam bai'atur ridwan. Ikut serta dalam bai'atur ridwan. Dan para sahabat yang masuk atau ikut serta dalam bai'atur ridwan, mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keutamaan khusus. Di antara keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji dan meridhai mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang yang beriman, maksudnya adalah para sahabat, tatkala mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon, yaitu bai'atur ridwan. Dan juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang-orang atau para sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan, Allah Subhanahu wa taala haramkan atas mereka neraka. Artinya mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para sahabat yang ikut serta dalam bai'atur ridwan adalah sahabat rawi dari hadis ini, Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat di Basrah pada tahun 60 Hijriah. An Abdullah al-Muzani radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghribi. Janganlah kalian mengikuti orang Arab Badui dalam menamakan salat kalian, yaitu salat maghrib. Jadi mereka menamakan salat maghrib dengan salat isya, di mana dalam hadis ini qol wa taqul a'rab yal isya. Sahabat Abdullah al-Muzani mengatakan bahwasanya orang Arab Badui menamai salat maghrib dengan salat isya. La taghlibannakumul a'rab. Al-Arab yaitu orang Arab Badui yang tinggal di pegunungan, tinggal di padang pasir, dan tidak harus mereka itu adalah dari bangsa Arab. Jadi orang yang tinggal di Al-Bawadi, di pegunungan atau di hutan yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari perkampungan, yang masih primitif, dikatakan sebagai Al-Arab. Dan dulu di zaman Nabi SAW, orang Arab Badui biasa menamai salat maghrib dengan nama salat isya. Maka Nabi SAW mengingkari penamaan seperti ini dengan mengatakan la taghlibannakumul a'rab ala ismi salatikum al-maghrib. Janganlah kalian dikalahkan oleh orang Arab dalam menamakan salat maghrib dengan salat isya. Maksudnya janganlah engkau mengikuti mereka dalam menamakan salat maghrib dengan nama salat isya. Artinya jangan dirubah nama yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan dirubah nama yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita makruh hukumnya menamai salat maghrib dengan salat isya. Hadis berikutnya, qala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab fadlil isya, keutamaan salat isya. Bab fadlul isya. Beliau membawakan dua hadis. Al-Imam Az-Zabidi membawakan dua hadis atau meringkas dari Sahih Bukhari atau memilih dari Sahih Bukhari dalam bab ini dua hadis. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullah an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, mudah-mudahan Allah Subhanahu meridainya. Beliau berkata, "A'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya'i." Rasulullah SAW mengakhirkan waktu isya pada suatu malam. Pada suatu malam Rasulullah SAW mengakhirkan waktu isya. A'tama, makna a'tama di sini adalah salat isya di waktu malam, yaitu diakhirkan waktunya. Lailatan bil isya, pada suatu malam, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak biasa mengakhirkan waktu isya. Jadi kebanyakan Rasulullah SAW
salat Isya pada awal waktunya. Pada awal waktunya. A'tama Rasulullah SAW lailatan bil Isya. Wa dzalika qabla ayyafshu wal Islam. Jadi Nabi SAW mengakhirkan salat Isya sebelum Islam itu menyebar. Sebelum Islam menyebar. Falam yakhruj hatta qala Umar naman nisa'u wasibyan. Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya. Sedangkan para sahabat menunggu Rasulullah SAW. Sampai Umar berkata, yaitu berkata kepada Nabi SAW, naman nisa'u wasibyan. Para wanita dan anak-anak kecil telah tertidur karena lama menunggu keluarnya Rasulullah SAW untuk mengimami salat Isya. Para ulama menjelaskan kenapa disebutkan wanita dan para anak kecil. Padahal yang dimaksud adalah orang-orang atau para sahabat yang hadir dalam salat Isya, yang menunggu Rasulullah SAW salat Isya. Jadi yang tidur itu bukan hanya para wanita dan anak kecil saja. Sahabat yang menunggu Rasulullah SAW, yang ingin jamaah bersama Nabi SAW juga ada yang tertidur, di antaranya Ibnu Umar. Di antaranya adalah Ibnu Umar. Disebutkan di sini An-Nisa wasibyan saja karena kebanyakan yang tidak kuat menahan rasa kantuk adalah mereka. Ya, dibandingkan dengan para lelaki yang sudah dewasa, mereka biasa tidak sanggup untuk menahan rasa kantuk. Sehingga disebutkan di sini An-Nisa wasibyan. Namun yang dimaksud adalah semua yang hadir. Semua yang menunggu Rasulullah SAW, jamaah salat Isya, banyak dari mereka yang tertidur. Fakharaja faqala li al-masjid. Maka Rasulullah SAW pun keluar untuk mengimami salat Isya. Maka orang-orang yang ada di masjid berkata, ma yantadiru ahadun, maka Rasulullah SAW berkata kepada jamaah yang ada di masjid, ma yantadiruha ahadun min ahlil ardi ghairakum. Tidak ada seorang pun yang menunggu waktu Isya, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi ini yang menunggu waktu Isya selain daripada kalian. Ini menunjukkan keutamaan salat Isya. Dan juga keutamaan menunggu waktu salat. Keutamaan menunggu waktu salat. Jadi ada dua keutamaan dalam hadis ini. Pertama, keutamaan waktu Isya. Dan Nabi SAW di awal-awal di Madinah, sebelum Islam tersebar, sebelum Fathu Makkah, beliau pernah atau biasa mengakhirkan waktu Isya. Sebagian para ulama mengatakan bahasanya waktu afdal untuk salat Isya adalah diakhirkan. Namun apabila diawalkan atau dikerjakan di awal waktunya itu juga baik dalam rangka untuk melihat kemaslahatan. Karena yang hadir untuk salat Isya ada juga orang-orang yang lemah, anak-anak kecil, para wanita, sehingga apabila dikerjakan di awal waktu itu lebih baik. Di awal waktu lebih baik demi maslahat. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa waktu afdal adalah diakhirkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Namun kata lailatan bil Isya menunjukkan bahwasanya kebanyakan Rasulullah SAW salat Isya di awal waktu. Salat Isya di awal waktu. Apalagi yang hadir untuk ikut salat Isya bukan hanya kaum lelaki saja. Ada di situ anak-anak kecil dan juga para wanita atau orang-orang tua. Maka Rasulullah SAW kebanyakan salat Isya di awal waktunya demi kemaslahatan, dengan melihat kemaslahatan. Meskipun demikian beliau juga pernah salat atau mengakhirkan salat Isya. Selanjutnya hadis kedua,
an Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Musa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau bernama Abdullah ibn Qais al-Asy'ari. Abdullah ibn Qais al-Asy'ari. Beliau berasal dari Yaman. Beliau masuk Islam sebelum Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Beliau masuk Islam ketika beliau berkunjung di Mekah dan mendapati dakwah Rasulullah SAW, maka beliau dan kaumnya masuk Islam. Dan sempat hijrah ke Habasyah bersama para penduduk Mekah atau orang-orang Quraisy yang sudah masuk Islam seperti Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya yang pernah hijrah ke Habasyah. Dan hijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah atau sebelum perang Khaybar. Sebelum perang Khaybar beliau hijrah kedua, yaitu hijrah ke Madinah. Ini diantara keutamaan Abu Musa al-Asy'ari, beliau pernah hijrah 2 kali. Hijrah dari kampungnya menuju Habasyah. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau pun ikut hijrah bersama atau menuju Madinah, yaitu pada tahun 7 Hijriah sebelum perang Khaybar. Dan juga beliau pernah menjadi panglima menggantikan pamannya yang terbunuh di perang Hunain. Ini diantara keutamaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dan masih banyak keutamaan atau manaqib dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat di kota Kufah pada tahun 62 Hijriah. Beliau berkata, "Kuntu ana wa ashabil ladina qadimu ma'i fis safinah." Aku pernah bersama para sahabatku yang tiba bersamaku ketika menaiki perahu. Jadi ini menceritakan tatkala beliau hijrah ke Madinah. Beliau tiba bersama para sahabat yang pada saat itu hijrah ke Habasyah. Maka ketika tiba dengan menaiki kapal, nuzulan fi baqi Budhan, beliau singgah di suatu tempat namanya Budhan. Beliau singgah di tempat yang bernama Budhan. Fa wafaqna an-nabiyya sallallahu bil Madinah, sedangkan Nabi SAW pada saat itu berada di Madinah. Fa kana yatanawabu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya kulla lailatin nafarun minhum. Jadi ketika beliau bersama para rombongannya biasa bergantian untuk hadir sholat isya bersama Rasulullah SAW. Jadi beberapa dari mereka pada suatu malam saling bergantian datang ke Masjid Nabawi untuk ikut sholat isya bersama Rasulullah SAW. Fa wafaqna Nabiyya SAW ana wa ashabi. Maka kami pun menjumpai Nabi SAW. Aku bersama para sahabatku menjumpai Nabi SAW. Walahu ba'du syughli fi ba'di amrihi. Pada saat menjumpai Nabi SAW, Nabi SAW sedang dalam keadaan sibuk dengan urusannya. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa Nabi SAW pada saat itu sedang menyiapkan pasukannya. Menyiapkan pasukan untuk jihad fisabilillah. Fa'atama bis salati hatta ibharal lailu. Karena beliau sibuk menyiapkan pasukannya, maka beliau pun mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam. Hatta ibharal lail, maksudnya hatta ishtadda lail, sampai masuk tengah malam. Dan riwayat yang lain hatta sulusil lail, sampai sepertiga malam. Summa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihim. Kemudian Rasulullah SAW salat keluar untuk salat bersama mereka. Falamma qada salatahu, maka tatkala Rasulullah SAW selesai salatnya, qala liman hadarahu, maka Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang hadir dalam salat isya, ala rislikum, tetaplah kalian di tempat kalian, jangan
buru-buru keluar maksudnya. Tetaplah di tempat kalian. Absyiru. Berbahagialah kalian. Berbahagialah kalian. Inna min ni'matillahi alaikum, sesungguhnya di antara nikmat Allah atas kalian, annahu laisa ahadun minan nas yusalli hadis sa'ata ghairukum. Tidak ada seorang pun dari manusia yang salat pada waktu ini kecuali kalian. Au qala, atau beliau mengatakan, ma shalla hadis sa'a ahadun ghairukum. Tidak ada yang salat di waktu ini seorang pun selain kalian. Di sini rawi hadis atau salah satu rawi dari hadis ini syak, ragu-ragu apakah beliau mengatakan annahu laisa ahadun minan nasi sholli hadis sa'a ghairukum, tidak ada salah seorang pun dari manusia yang sholat pada waktu ini selain kalian, atau mengatakan tidak ada yang sholat pada waktu ini salah seorang pun kecuali kalian. Jadi di sini menunjukkan salah seorang rawi dari hadis ini amanah dalam menyampaikan hadis. Ketika dia ragu, dia sebutkan dua lafaz yang dia ragu. Ini menunjukkan takutnya salah seorang rawi ketika menyampaikan hadis. La yadri aliyal kalimataini qala. Di rawi dari hadis ini syak atau tidak tahu atau ragu antara dua kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Mana di antara dua kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Qala Abu Musa, maka Abu Musa berkata, faraja'na farahan bima sami'na min Rasulillah. Maka kami pun bergembira dengan apa yang kami dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan salat Isya. Khususnya ketika imam mengakhirkan waktu salat Isya, di mana tidak ada seorang pun yang salat pada waktu itu kecuali para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abadar hafizahumullah ta'ala menyebutkan sebuah faidah. Sebaiknya seorang alim atau seorang muslim ketika ingin memberikan nasihat kepada saudaranya, hendaknya dia berikan nasihat dengan mengucapkan absyir, dengan membawakan kabar gembira terkait keutamaan sebuah amalan, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang menunggu waktu sholat. Tatkala para sahabat radhiyallahu anhum menunggu Rasulullah SAW untuk sholat Isya. Maka jika kita ingin menasihati teman kita, bisa kita nasihati teman kita sebagaimana Rasulullah SAW dengan mengucapkan absyir, kabar gembira untukmu. Bahasanya orang yang melakukan demikian maka akan diberikan pahala demikian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Maka untuk menerapkan hadis ini, ana katakan kepada antum semua, absyiru bi anna Allah azza wa jalla wafaqakum bi talabil ilm. Kabar gembira bagi antum semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum semua, yaitu berada di ma'had ini dalam rangka thalabul ilm. Dalam rangka thalabul ilm, berada di masjid, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka thalabu al-ilmi syar'i yang keutamaannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, memberikan ketenangan kepada kita semua, dan juga para malaikat turun mengelilingi kita, mendoakan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Allah Subhanahu memuji orang-orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Ini merupakan keutamaan yang hendaknya kita berbahagia, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah
wa yatadarasuna fima bainahum ila akhiril hadis. Ya, hadis yang sering kita dengarkan terkait keutamaan menuntut ilmu syar'i. Ini sebagai penerapan dari hadis-hadis ini. Selanjutnya bab an-naum qabla al-isya liman hurib. Tentang hukum tidur sebelum isya atau tentang orang yang ketiduran sebelum salat isya. An-naum qabla al-isya liman ghuriba liman ghalaba alaihi naum. Beliau membawakan 3 hadis. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha hadis a'tama Rasulullah SAW bil isya, tentang hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengakhirkan waktu isya. Wa nadahu Umar, dan Umar memanggil Nabi SAW. Qad taqaddama, telah berlalu penyebutannya, yaitu pada hadis ke-345. Wa fi hadza ziyadatun, dan dalam hadis ini terdapat tambahan. Qalat, Aisyah berkata, wa kanu yusalluna fi ma baina ayyagiba syafaqu ila sulusil lailil awal. Dan mereka para sahabat salat di antara waktu ketika hilangnya cahaya kemerahan dari arah barat atau di malam hari ila sulusil lail, sampai sepertiga malam yang pertama. Jadi mereka biasa sholat, yaitu sholat isya, mulai dari hilangnya cahaya kemerahan di ufuk sampai sepertiga malam pertama. Sampai sepertiga malam pertama. Ini biasa atau kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW ketika sholat isya. Artinya Rasulullah SAW biasa mengawali sholat isya, bukan mengakhirkan waktu sholat isya. Meskipun demikian, dalam hadis ini disebutkan beliau pernah dalam suatu malam mengakhirkan sholat isya. Dan juga dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari, beliau juga pernah mengakhirkan sholat waktu isya. Yang menjadi syahid dari hadis ini yaitu ucapan Umar ketika mengingatkan Rasulullah SAW, naman nisa wasibyan, telah tertidur para wanita dan anak-anak kecil atau orang-orang yang hadir untuk sholat isya bersama Rasulullah SAW. Kalimat ini yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari terkait hukum orang yang ketiduran. Orang yang ketiduran sebelum mengerjakan sholat isya. Kita tahu bersama bahwasanya makruh hukumnya ini bagi yang tidak dalam keadaan tidur. Orang yang dalam keadaan sadar tidur setelah maghrib, hukumnya makruh. Nabi SAW membenci atau tidak suka tidur sebelum isya dan bercakap-cakap atau bermain-main setelah sholat isya. Kenapa tidak boleh tidur setelah sholat maghrib? Karena dikhawatirkan akan luput sholat isya. Kenapa tidak boleh bergadang atau tidak langsung tidur setelah sholat isya? Karena dikhawatirkan akan luput sholat fajar atau sholat subuh. Ini illah atau alasan kenapa Rasulullah SAW membenci orang yang tidur sebelum isya dan bercakap-cakap setelah isya atau bergadang setelah isya, agar tidak luput 2 sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat isya dan salat subuh. Adapun bab ini menjelaskan kepada kita terkait hukum orang yang ketiduran. Orang yang tidur sebelum mengerjakan salat isya. Maka hukumnya boleh. Boleh atau tidak berdosa orang yang ketiduran sehingga luput darinya salat isya atau belum sempat mengerjakan salat isya. Diambil dari ucapan Umar kepada Rasulullah SAW, naman nisa'u wasibyan. Karena kebanyakan dari mereka tertidur karena capek atau lama menunggu Rasulullah SAW tidak keluar untuk mengimami salat isya sampai pertengahan malam atau sampai disebutkan di sini ila sulusil lail, sampai sepertiga malam pertama.
Hadis yang kedua, wa fi riwayatin Ali bin Abbas, dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anni anduru ilailan. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika keluar, beliau dalam keadaan yaqturu ra'suhu ma'an. Jadi Ibnu Abbas melihat Rasulullah SAW dalam keadaan rambutnya basah, meneteskan air. Menandakan bahwa Rasulullah SAW sebelum mengimami para sahabat sebelum sholat isya, beliau mandi terlebih dahulu. Wa di'an yadau ala ra'sihi, dalam keadaan beliau meletakkan tangannya di atas kepalanya. Nanti akan dijelaskan sifat atau bagaimana Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas kepalanya. Faqala, maka beliau SAW sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayyusalluha hakada. Sekiranya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk sholat di waktu ini, yaitu di waktu akhir atau sepertiga malam. Dan ini menunjukkan bahwasanya waktu ikhtiar untuk sholat isya itu sampai sepertiga malam. Berdasarkan riwayat ini, sebagian ulama menjelaskan sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Ada khilaf di antara para ulama terkait waktu ikhtiari untuk sholat isya. Ada yang mengatakan sampai sepertiga malam, ada yang mengatakan sampai pertengahan malam. Adapun hadis ini disebutkan sampai sepertiga malam. Wahaka Ibnu Abbas wad an Nabi SAW yadu ala ra'sihi. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan atau menceritakan tentang sifat Nabi SAW ketika meletakkan tangannya di atas kepalanya. Qala fabaddada asabi'ahu syai'an min tabdidin. Beliau sedikit merenggangkan jari jemarinya. Summa wada'a atrafa asabi'ihi. Beliau meletakkan ujung jari jemarinya ala qarni ra'si, di sisi kepalanya. Summa dammaha yamurruha kadzalika ala ra's. Kemudian menekannya sambil menggerakkannya, yaitu menggerakkan jarinya di kepalanya. Hatta massat ibhamuhu tarafal udun. Sampai ibu jari beliau menyentuh ujung telinganya. Mimma yalil wajha ala sudri. Jadi sampai pelipis wajahnya, wa nakhiyati lihyah, sampai sisi dari jenggot Rasulullah SAW. La yuqassir wa la yabtusu illa kadzalik. Tidak pelan dan tidak cepat. Kecuali yang demikian itu maksudnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Artinya Rasulullah SAW ketika mengatakan laula nasuqu ala ummati la amartuhum ayyusalluha hakada, sekiranya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk sholat di waktu ini, yaitu di waktu akhir. Sambil beliau menyingkap bekas air yang ada di kepala beliau. Jadi seakan-akan beliau ingin membersihkan atau mengeringkan atau menyingkap sisa-sisa air yang ada di kepala beliau. Sambil berkata la syuqa ala ummati la amartuhum ayyusalluha hakada. Ini menunjukkan juga bahwasanya rawi dari hadis ini bukan hanya hafal ucapan Nabi SAW, sampai gerakan Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini beliau hafal. Jadi Ibnu Abbas sampai menjelaskan ketika Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini, sambil menjelaskan gerakan Rasulullah SAW. Maka sekali lagi menunjukkan dhabtu ar-rawi, menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas, perawi dari hadis ini, merupakan perawi yang dhabit, yang bukan hanya ingat ucapan Rasulullah SAW, tapi gerakan Rasulullah SAW ketika mengucapkan hadis ini pun beliau jelaskan dalam riwayat ini. Selanjutnya, warawa Anasun hadal hadis faqala fihi. Anas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis ini, dan beliau katakan ka'anni anduru ila wabisi khatamihi lailata idin. Seakan-akan aku melihat cahaya dari cincinnya Rasulullah SAW pada malam itu.
pada malam itu. Jadi Rasulullah SAW keluar dalam keadaan rambutnya basah, selesai mandi dan memakai cincin. Sebagaimana dilihat oleh Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sampai kelihatan cahaya cincin Rasulullah SAW karena terpantul oleh bulan atau cahaya bulan. Inilah yang dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu al-ikhtiyari untuk salat Isya dimulai dari hilangnya cahaya kemerahan, yaitu cahaya matahari, sampai sepertiga malam atau sampai pertengahan malam. Dan juga menjelaskan kepada kita terkait hukum orang yang ketiduran atau tidur sebelum mengerjakan salat Isya. Dalam riwayat Muslim disebutkan terkait waktu ikhtiyar atau terkait hukum tidur sebelum salat Isya. Qala laisa fi naumi tafritun, innamat tafrit ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil akhirah. Bukan termasuk mengabaikan salat. Tidur itu bukan tafrit, bukan termasuk mengabaikan salat, yaitu gara-gara tidur. Akan tapi termasuk tafritus salat, menyia-nyiakan waktu salat, yaitu orang yang salat di akhir waktunya sehingga tiba waktu salat yang lainnya. Artinya salat Isya itu ada dua, waktu ikhtiyari sama waktu jawaz. Sedangkan waktu ikhtiyari dimulai dari hilangnya cahaya kemerahan sampai sepertiga malam. Adapun waktu jawaz sampai menjelang fajar. Sampai menjelang fajar ini waktu jawaz. Dan orang yang sholat di waktu jawaz maka dia mufarrid. Termasuk orang yang lalai, orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait orang yang melalaikan waktu salat, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang melalaikan atau menyia-nyiakan waktu salat. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan insyaallah hadis berikutnya pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Ada pertanyaan yang masuk, kita jawab salah satu saja karena sudah masuk waktu Isya. Jika kita menemui imam tahiyat akhir, lebih baik mana kita ikut imam atau membuat jamaah sendiri? Jawabannya lebih baik ikut imam. Lebih baik ikut imam daripada membuat jamaah sendiri. Dan sudah kita singgung terkait masalah ini. Ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Jadi lebih baik ikut imam sehingga mendapati jamaah bersama imam meskipun luput beberapa rakaat. Meskipun hanya dapat tahiyat akhir. Baik, wallahu taala alam. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.